Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Oktavia, nomor absen 33 dari kelas 12 OTKP 1. Saya akan mempresentasikan proposal usaha saya yang berjudul Mochi Gulung. Langsung saja kita mulai presentasinya. Saya akan mempresentasikan produk Mochi Gulung atau yang saya beri nama Mogu. Yang pertama ada latar belakang mengapa saya memilih untuk membuat produk Mochi Gulung ini. Saat ini banyak dijumpai usaha kuliner yang beragam di setiap daerah, terutama di Cilacap, Jawa Tengah. Banyak orang yang memilih untuk berwirausaha di bidang kuliner karena beberapa alasan. Dari penjelasan tersebut, saya memutuskan untuk membuka usaha Mochi Gulung atau Mogu yang merupakan produk berbahan dasar dari tepung ketan. Selanjutnya, ada visi mengapa saya mendirikan Mogu. Visi saya adalah menciptakan kreasi dan inovasi baru yang bermanfaat bagi banyak orang dengan tetap berdaya saing tinggi. Di samping visi, saya juga memiliki misi. Yang pertama, menghasilkan produk camilan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menghasilkan produk yang bermanfaat dan digemari semua kalangan. Yang ketiga, mengembangkan inovasi baru. Dan yang keempat, menguasai pangsa pasar makanan di beberapa tempat. Kemudian, saya memiliki tujuan dalam pendirian usaha Mogu ini. Yang pertama, memperoleh keuntungan yang besar dengan modal seminimal mungkin. Dan yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam berwirausaha. Yang ketiga, menciptakan peluang dan inovasi dalam berwirausaha. Dan yang keempat, mengembangkan mochi sebagai produk yang menarik dan digemari banyak orang. Yang selanjutnya, what are the Mogu? Apa sih itu Mogu? Mogu atau Mochi Gulung merupakan produk yang dibuat dengan bahan utamanya adalah tepung ketan. Asal-muasal mochi sendiri adalah dari negara Jepang. Di Jepang, mochi dibuat dan dimakan pada saat perayaan tradisional Mochitsuki atau perayaan Tahun Baru Jepang. Di Indonesia, mochi dapat dikategorikan sebagai camilan. Tekstur mochi yang kenyal dan enak membuat mochi disukai oleh berbagai kalangan. Jadi, saya berinisiatif untuk membuat mochi gulung yang belum banyak dibuat karena umumnya mochi berbentuk bulat atau pipih. Yang selanjutnya ada what are the strength atau apa sih kekuatan dari produk mochi ini? Pembuatan produk Mogu tidak membutuhkan modal yang besar. Proses pembuatannya pun juga sangat mudah. Produk Mogu memiliki rasa dan bentuk yang berbeda dengan topping yang menarik konsumen. Selain itu, Mogu juga mempunyai harga yang relatif murah. Yang kedua, what are the weakness atau apa sih kelemahan dari produk Mogu? Mogu mempunyai kelemahan yaitu berasal dari tepung ketan, sehingga menjadikan produk ini lengket dan tidak tahan lama. Yang ketiga ada what are the opportunity atau apa sih peluang dari produk ini? Peluang produk Mogu cukup tinggi karena namanya yang cukup menarik dan produk dengan berbahan dasar tepung ketan yang mudah didapatkan. Mogu akan mudah berkembang di kalangan masyarakat. Selain itu, harga yang ditawarkan dalam masyarakat cukup relatif murah sehingga akan banyak masyarakat yang membelinya. Dan yang keempat ada what are the threats atau apa sih ancaman dari produk Mogu ini? Produk Mogu merupakan produk yang sudah banyak diminati oleh para pengusaha yang menjadikan banyaknya pesaing-pesaing di bidang yang sama, yang akan mengakibatkan tren produk menurun dan banyaknya inovasi usaha baru yang terus berkembang. Yang selanjutnya, how to make it atau bagaimana cara membuatnya. Sebelum kita menuju ke proses pembuatan, kita harus tahu terlebih dahulu bahan bakunya. Yang pertama ada tepung ketan, tepung terigu, gula, santan, susu bubuk, air, perisa makanan, biji wijen, minyak, dan garam. Selanjutnya, ada juga peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan antara lain yaitu yang pertama ada loyang,
baskom atau tempat adonan, ada kompor, ada gas, sendok, pisau, balon wax, kukusan, plastik, gelas, dan piring. Kemudian setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, tinggallah kita untuk membuat produknya. Cara pembuatan produk Mogu sangat mudah. Yang pertama, masukkan tepung ketan, tepung terigu, garam, susu bubuk ke dalam tempat adonan. Yang kedua, campurkan santan, gula, perisa pandan atau sesuai yang selera, dan air pada tempat yang berbeda dengan campuran tepung. Yang ketiga, setelah santan dan gula tercampur, campurkan sedikit demi sedikit dengan adonan tepung. Kemudian, aduk dengan menggunakan balon wax sampai adonannya kental. Setelah adonan kental, tuangkan adonan ke dalam loyang secara rata. Loyang bisa memakai ukuran 20 x 20. Kemudian, kukus adonan tersebut dengan api sedang sekitar 15 menit. Sambil menunggu adonan matang, siapkan pewarna makanan yang dicampur dengan sedikit air. Setelah matang, angkat dan keluarkan adonan tersebut dan segera olesi dengan pewarna makanan yang telah dicampur dengan air tersebut. Biarkan adonan tersebut kurang lebih 3 menit agar dingin dan mudah untuk digulung. Setelah dingin, gulung adonan tersebut dan gulingkan ke wijen atau gula halus yang telah disiapkan. Kemudian, dipotong-potong sesuai ketebalan yang diinginkan, lalu bisa segera disajikan. Yang selanjutnya ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk membuat Mogu, mulai dari tepung ketan sampai dengan garam. Tepung ketan kita butuhkan 1 kg yang harganya 19.000. Kemudian tepung terigu, gula, santan, susu bubuk, air, perisa makanan, 1 bungkus setiap varian rasanya, ada biji wijen, minyak, serta garam. Setelah semua biaya bahan baku totalnya menjadi 70.500. Selain biaya bahan baku, ada juga biaya alat yang kita keluarkan untuk membuat produk Mogu, mulai dari kompor gas sampai dengan balon wax. Kompor gas 1 buahnya 300.000 yang bisa digunakan selama 6 tahun. Jadi harga perharinya adalah 137 yang diketahui dari jumlah dibagi dengan umur ekonomis per harinya. Biaya alat meliputi kompor, gas, loyang, baskom, sendok, plastik, gelas, kukusan, piring, pisau, dan balon wax yang di total harganya menjadi 3.524. Yang selanjutnya ada biaya operasional lainnya, juga perhitungan biaya produksi. Yang pertama, biaya operasional lainnya ada biaya listrik, biaya bensin, dan biaya tenaga kerja. Biaya listrik 50.000 per bulan, biaya bensin 20.000 per minggu, dan biaya tenaga kerja 50.000 per minggu, yang bisa ditotal menjadi 120.000. Kemudian, ada perhitungan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya alat, dan biaya operasional. Biaya bahan baku 70.500, biaya alat 3.524, dan biaya operasional 120.000, yang kemudian ditotal menjadi 194.024. Kemudian ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau ATC atau Average Total Cost bisa diperoleh dari biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi per hari. Biaya produksi yang dikeluarkan adalah 194.024 dibagi 45 yang hasilnya 4.311. Jadi harga pokok penjualan dibulatkan menjadi 4.500. Kemudian setelah harga pokok penjualan ada harga jual yang diperoleh dari harga pokok penjualan plus untung. Di sini saya mengambil untung 1.500 per buahnya, yang di total menjadi 4.500 ditambah 500 sama dengan 6.000. Dan yang terakhir ada perhitungan keuntungan. Perhitungan keuntungan
pendapatan diperoleh dari harga jual dikali jumlah produksi per hari. Jadi sama dengan 6.000 dikali 45 yang hasilnya 270.000. Sedangkan perhitungan keuntungan diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya produksi. Pendapatannya adalah 270.000 dikurangi biaya produksinya 194.024. Jadi, keuntungan penjualan produk Mogu adalah 75.976 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp76.000. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.